coaching bersama Pak Lukman gitu. Iya Pak. Jadi Pak Lukman kemarin kita ketemu cerita ada sedikit masalah yang nanti kita coaching bersama. Terus panjenengan juga minta bantuan kepada saya, Iya. Nanti mengamati gitu. betul. Jadi kira-kira kurang lebihnya di mana? Mohon diperiksa Pak. Oke. Sebelum kita nanti melakukan praktek coaching pada nanti Pak, ini kita ambil kesepakatan dulu lah. Maksudnya ada rubrik penilaian gitu. Iya. Sesuatu itu harus ada rubrik atau indikator untuk penilaiannya. Untuk Iya. penilaiannya nanti yang mungkin ada usulan dari panjenengan Pak. Nanti ada nilai dari 1 sampai 4. Iya. Jadi mungkin yang angka 1 nanti kurang, 2 nanti cukup, 3 nanti baik, yang keempat adalah sangat baik. Oh begitu ya. Dan 4 itu Jadi untuk rubrik penilaian nanti ada skala 1 sampai 4, terus nilai 1 itu kurang ya, sama nilai 2 itu cukup, nilai 3 baik, dan sangat baik. Itu berdasarkan hasil indikator-indikator per nilai gitu ya. Iya betul. Jadi kalau nilai 1 apabila proses coaching ini berjalan seperti ini, Iya, seperti itu Pak ya. Dan deskripsinya seperti itulah. Oke, jadi nanti kita baca untuk deskripsinya nanti sesuai dengan nilai 1 dan sampai 4. Iya, gitu. Dalam kompetensi coaching Pak, itu ada kompetensi yang ingin dikembangkan Pak. Iya. Kompetensi apa mawon Pak? Ya, Kompetensi coaching yang akan saya sampaikan nanti kan ada 3. Yang pertama adalah kesadaran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, 3 pertanyaan. 3 itu nanti yang akan saya pakai dalam coaching. Kompetensi coaching ada 3, yaitu adalah kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan. Ya, Seperti itu. untuk proses coaching nanti yang akan dilaksanakan panjenengan bersama Pak Lukman ya, itu ada kompetensi yang spesifik Pak, yang ingin panjenengan gali, panjenengan istilahnya explore gitu. Itu kompetensi yang mana Pak? Dalam observasi nanti yang kompetensi yang paling spesifik adalah kesadaran penuh. Kesadaran penuh. Jadi dari ketika itu panjenengan memilih yang istilahnya panjenengan explore nanti secara spesifik, yaitu adalah kesadaran penuh. Dari kompetensi kesadaran penuh tadi Pak Dika, itu kan pasti ada indikatornya gitu ya, ada indikator kalau kesadaran penuh itu tercapai itu yang bagaimana? Indikator kesadaran penuh nanti yang pertama adalah fokus pada masalah coaching yang dihadapi. Yang kedua adalah menatap coaching saja. Yang ketiga, menyimak apa yang disampaikan. Yaitu nanti indikator yang saya pakai. Jadi yang pertama adalah masalah, fokus masalah, menatap coaching saja. menatap coaching cara. Yang ketiga adalah menyimak apa yang disampaikan. Menyimak Apa yang disampaikan. Ya. Jadi kesadaran penuh itu ada indikatornya, yaitu adalah fokus terhadap masalah yang dibicarakan oleh coach.
Yang kedua, menatap koci saat berbicara. Yang ketiga adalah menyimak apa yang dibicarakan atau diutarakan oleh koci, seperti itu Pak. Betul. Oke. Terima kasih Pak Indra. Apa namanya? Sama-sama Pak. Mudah-mudahan. Loh, ini rencananya kapan Pak untuk coachingnya ini? Ini Pak Lukman dalam perjalanan ke sini. Ini bentar lagi nyampe. Jadi Pak Lukman sudah panjenengan WA tadi. Pun tunggu nanti. Oke, nanti saya tunggu WA-nya Pak. Oke, Jadi kalau Pak Lukman sudah datang, panjenengan WA saya, nanti saya biar bisa mengamati proses coaching bersama Pak Lukman. Siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam Pak Lukman. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini Pak Indra. Alhamdulillah. Sedikit ini Pak Indra, panggilnya Pak Indra untuk mengcoaching saya. Iya. Sebenarnya saya untuk mengcoaching Pak Indra. Siap. Tapi kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah hari ini cukup baik Pak, walaupun beberapa ada yang mengganjal di hati saya kaitannya tugas dan pekerjaan yang ada di sekolah sih, kaitannya dengan anak-anak. Apa nanti rencana yang ingin disampaikan? Iya Pak, mungkin saya ingin di coaching Pak, tujuannya biar bagaimana nanti ke depan ada pola hidup yang berkelanjutan pada anak-anak Pak. Iya, artinya selama ini saya sudah melaksanakan pembelajaran untuk anak-anak terkait P5 Pak, terkait hidup berkelanjutan, yang mana saya sudah mempelajari anak-anak sekali untuk pengolahan sampah, pengolahan sampah dari bekas botol, galon mineral Pak, itu kan banyak sekali yang menjadi sampah. Nah, kemarin saya mencoba membuat itu untuk menjadikan tempat sampah, pot bunga Pak, yang mungkin bisa ditaruh di sekolah itu. Tapi saya berpikiran gini, ini bisa berlanjut enggak Pak ke depan? Jadi nanti paling tidak dari hasil coaching hari ini saya mendapatkan gambaran anak-anak ke depan itu sudah kembali ke masyarakat bisa menerapkan. Jadi tujuannya adalah pola hidup berkelanjutan dan pembelajaran kelima. Iya. Ini nanti bisa berlanjut atau tidak, begitu ya Pak? Iya, itu yang saya takutkan, adanya tidak keberlanjutan sih itu. Tapi harapan saya dengan hasil coaching ini saya mempunyai gambaran bagaimana tindak lanjut saya untuk biar itu tetap berkesinambungan berlanjut pada anak-anak. Katanya langsung aja. Iya. Ya. Terus Pak Lukman, itu dalam pertemuan kita hari ini, ukuran keberhasilan menurut jenengan? Keberhasilan paling tidak dari hasil kali ini sih, saya bisa membuat program yang artinya kepada anak-anak itu bisa berlanjut Pak. Jadi tidak hanya saya memberikan contoh, memberikan pembelajaran membuat media dari galon itu menjadi tempat sampah ataukah apa, tetapi saya mempunyai program menata jadwal, mungkin membuat program berkesinambungan. Intinya itu Pak, ya ada program berkesinambungan biar program untuk anak-anak ini juga selalu bersinambung, tidak putus hanya sebatas tugas itu aja. Jadi yang bisa saya tangkap di sini, ukuran keberhasilannya nanti adalah membuat program yang berlanjut dan jadwal. Jadi kegiatan jenengan nanti bisa berkesinambungan gitu. Iya. Pak Lukman, dalam kesempatan ini, kesempatan apa saat ini yang jenengan miliki dalam pola hidup berkelanjutan yang jenengan miliki saat ini? Ya, yang pasti secara sumber daya Pak ya, anak-anak itu sebenarnya mempunyai kekuatan Pak. Di anak-anak itu
untuk melaksanakan program itu Pak. Di sisi lain ada dorongan dari lingkungan dan juga beberapa ada anak-anak yang di lingkungan itu banyak sampah itu Pak yang bisa kita kembangkan. Itu memang kekuatan yang bisa kita maksimalkan. Namun perlu kita sadari Pak bahwasanya saya harus membuat kelihatannya jadwal sih Pak, jadwal yang berkesinambungan. Jadi harus membuat jadwal yang secara rigid, secara teratur untuk sebuah anak-anak itu, dan berkolaborasi dengan guru yang lain. Intinya itu Pak. Memang kolaborasi kan sangat penting Pak ya. Oke, dari jenengan sudah banyak sekali ya kesempatan yang jenengan miliki di sini, kekuatan badan, dorongan lingkungan, terus di situ ada sampah yang mungkin bisa diolah, nah begitu ya. Betul sekali. Penataan jadwal yang lebih signifikan lagi, kita kolaborasi. Luar biasa Pak Lukman. Ini kesempatan yang jenengan miliki saat ini banyak sekali. Dari sini Pak Lukman, skala dari 1 sampai 10 kira-kira angka berapa saat ini? Kalau saya rasa ini di 5 Pak. Jadi saya 5 yang mana nanti lalu artinya sebuah peningkatan sih, nanti ke depan ada ya minimal dan penggagas ide kelima ini harus membuat jadwal yang lebih yang ada sebuah kesinambungan program pelaksanaan gaya hidup berkelanjutan, yaitu mengolah sampah. Terus targetnya di angka berapa? Kalau target ya minimal kalau saya sih tidak harus langsung tinggi Pak, harus berproses. Artinya dari 5 itu ya minimal di angka 7. Karena 7 ini kalau saya rasa 3 bulan ini ya paling tidak meningkat di angka 7. Ya, kekuatan yang dimiliki untuk mencapai tujuan jenengan itu apa? Sebenarnya kekuatan sih ya kalau saya pikir Pak itu dari kembali lagi sumber daya, dan saya harus mengoptimalkan jadwal itu tadi Pak. Jadi saya pikirkan itu jadwal yang selama ini memang terabaikan. Hambatan apa Pak? Kira-kira modal hambatan apa? Akan muncul ini. Ya, semua hal itu pasti Pak ada hambatan. Jadi kalau saya kalkulasi secara pribadi sih, memang semua program itu pasti ada permasalahan. Ya. Ada yang mendukung, ada yang tidak. Tapi kalau saya rasa ya kecil sih sebenarnya hambatan itu, cuma ya kolaborasi itu kita tingkatkan. Cuma kurang adanya komunikasi kolaborasi dengan yang lain. Ini hambatan menurut saya. Namun ya mau tidak mau ya saya harus berkomunikasi aktif. Oke, berarti hambatan dengan nanti masih di kurangnya kolaborasi. Iya. Hambatan yang mungkin ada karena memang yang namanya mungkin lembaga atau bagaimana ya, seperti itu mungkin yang jangan alami ya itu Pak, kolaborasi dengan rekan sejawat, karena dari semua unsur itu pasti Pak. Jadi Bapak Ibu juga punya kerepotan sendiri. Ya ini juga bagian dari tantangan pula, kita mengkomunikasikan dan menyatukan biar kolaborasi bisa lancar. Artinya ya komunikasi, kita tata jadwal ulang, kita sosialisasikan kepada seluruh elemen yang ada di sekolah. Mungkin itu Pak yang akan saya terapkan jangka panjang. Terus rencana dalam mencapai tujuan? Rencana ya ini Pak, paling tidak 3 bulan ini lah. Ini kita berikan kami jadwal dan kita sosialisasikan di sekolah. Minimal daripada atasan itu dia bisa disosialisasikan kepada seluruh elemen yang ada di sekolah. Seperti itu. Terus nanti dalam mencapai ketuntasan yang jenengan, kira-kira ada lagi yang perlu dilibatkan? Yang pasti
kalau yang dilibatkan sementara ini kemarin hanya Bagas sama anak sih. Cuma kedepannya saya berpikir kok semua elemen sekolah itu bisa menjadi kekuatan, mulai dari guru yang lain, jaga sekolah, kepala sekolah, dan mungkin juga teman-teman yang ada di kantin sekolah Pak, itu juga kasamanya ya bisa sudah optimalkan ya, semua unsur yang pasti itu. Dari yang kita bicarakan dari awal sampai sekarang, jadi apa bisa menyebutkan keberhasilannya nanti? Ya, kalau gambaran saya Pak, keberhasilannya sih mudah-mudahan bisa ya sesuai target sih, sampai 7 anak-anak bisa melakukan secara berkelanjutan dengan adanya jadwal yang kita jadwalkan. Proses pelaksanaan yaitu yang berkelanjutan pengelolaan sampah. Namun kemarin sudah ada produk-produk Pak, ada tempat sampah dari galon, terus ada lagi pot bunga Pak yang mereka jadi, cuma hanya berhenti. Mudah-mudahan di depan di sana ya di tanggal 7 itu adanya jadwal yang saya buat secara janji ya, dan kita kolaborasikan dengan rekan-rekan yang lain. Oke Pak Lukman, berarti dari sini gimana perasaannya saat ini? Ya alhamdulillah Pak Indra, ada sedikit saya bisa mencurahkan apa yang memang saya angan-angankan. Jadi dari Pak Indra sendiri menanyakan bahwasanya ada sebuah solusi dari saya sendiri sih. Jadi ya itu tadi, saya lebih plong dan mungkin nanti saya kembali ke sekolah kerja bisa segera menerapkan Pak. Terima kasih atas coachingnya hari ini Pak. Sama-sama Pak, mantap, Ya. semangat. Tetap semangat, iya, jangan menyerah. Oke. Mungkin seperti itu Pak Lukman. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan hari ini. Saya sudah coaching Pak. Oke. Mudah-mudahan saya bisa belajar. Oke, amin. Oke, terima kasih. Saya undur diri dulu Pak. Iya. Mohon maaf pamit pada kegiatan yang lain. Siap, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah Pak Indra, tadi panjenengan sudah melakukan coaching bersama Pak Lukman ya. Di sini saya selaku yang ditugaskan untuk menjadi pengamat ya. Ini ingin menanyakan Pak Indra, bagaimana tadi perasaan Pak panjenengan setelah melakukan coaching tadi, apakah sudah sesuai dengan kompetensi serta indikator-indikator yang sudah panjenengan sampaikan tadi? Alhamdulillah Pak, insya Allah sudah memenuhi indikator yang kita capai. Dalam di sini kan yang kita sampaikan ada 3 tadi, fokus masalah. Jadi masalah dari Pak Lukman itu adalah pola hidup berkelanjutan, pembelajaran P5. Di situ bagaimana siswa dan sekolah itu bisa berlanjut program itu di fokus masalahnya. Terus saya juga menata Pak Lukman saat Pak Lukman berbicara. Yang ketiga adalah menyimak apa yang disampaikan. Jadi Pak Lukman sudah bisa menyampaikan permasalahan dan menemukan solusi dari Pak Lukman sendiri. Terus begini Pak, dalam proses coaching tadi itu indikator dari fokus masalah, menata coaching dan menyimak apa yang disampaikan oleh coach tadi ya. Apakah belum itu sudah terlihat selama panjenengan lakukan tadi? Ya sudah Pak. Jadi Pak Lukman setelah menyampaikan permasalahan yang dihadapi, Pak Lukman sendiri juga sudah mampu menemukan
solusi dan tindak lanjut yang akan dilaksanakan. Itu salah satu karena dari di sini Pak Lukman sudah menemukan kompetensi yang dimiliki, jadi kesempatan atau kemampuan atau yang dimiliki Pak Lukman sendiri bisa memunculkannya. Terus begini Pak Indra, dari hasil catatan saya selaku pengamat Pak, tadi kan sudah ada kesepakatan tentang rubrik penilaian tadi ya Pak Lukman, Pak Indra, itu ada skala 1 sampai 4, sangat baik, cukup dan kurang. Ini dari indikator yang kompetensi yang sudah panjenengan sepakati tadi adalah kesadaran penuh. Yang pertama adalah fokus masalah. Panjenengan sudah terlihat sangat fokus terhadap masalah apa yang sudah disampaikan Pak Lukman, yaitu adalah pola hidup berkelanjutan anak dalam program pemanfaatan sampah. Alhamdulillah ini saya nilai sudah cukup bagus karena panjenengan dengan penuh kesadaran penuh mengamati dari apa yang disampaikan oleh Pak Lukman tadi tentang pemanfaatan sampah di sekolahnya untuk hal-hal yang baik gitu itu. Terus dalam proses menatap koci pada saat berbicara ini untuk nilai ini memang sedikit agak kurang Pak, karena tadi saya melihatnya panjenengan masih terkadang itu masih melihat atau tidak menatap koci secara penuh. Nah, jadi ini masukan dari saya Pak, dari hasil pengamatan Pak, dari hasil pengamatan. Terus untuk menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Lukman sudah sangat bagus, karena panjenengan bisa mengutarakan atau mendengarkan secara penuh apa yang dilakukan Pak Lukman dari proses masalahnya, terus nilai yang ingin diharapkan, serta rencana dari Pak Lukman, hambatan-hambatan, terus rencana ke depan Pak Lukman. Terus saya lihat panjenengan betul fokus terhadap hal tersebut. Itu alhamdulillah ini saya memang memberi nilai sangat baik. Terima kasih. Terus begini Pak Indra, dari ketiga kompetensi coaching tadi yang ada kesadaran penuh, terus mendengarkan aktif, serta pertanyaan berbobot, ini rencana yang panjenengan kembangkan itu nopo Pak? Ya, dari tiga tadi kan sudah saya pakai tadi adalah kesadaran penuh. Ke depan yang akan saya kembangkan adalah pertanyaan berbobot. Ini nanti yang mungkin akan saya laksanakan. Gitu. Jadi yang ingin panjenengan lakukan ke depannya untuk peningkatan kompetensi dari ketiga itu panjenengan memilih pertanyaan berbobot. Betul. Oke Pak Lukman, Pak Indra, terima kasih. Kita sudah melaksanakan proses dari awal, dari coaching. Saya juga mengamati dan alhamdulillah saya juga sudah mencatat hasil-hasilnya. Semoga dari catatan ini nanti akan saya sampaikan ke panjenengan Pak. Terima kasih Pak. Saya ucapkan terima kasih Pak. Semoga saya sebagai guru nanti juga akan berguna dari nilai-nilai yang disampaikan. Oke. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih.